warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di sini kami dari kelas DSEA yang beranggotakan pertama itu saya Muhammad Rizal Alfaria dengan NIM 341120101035. Lalu saya Hiranur Afifah dengan NIM 3411201036. Kemudian ada saya Muhammad Ihsan Maulana dengan NIM 341120101038. Dan saya Iqbal Pragauliana dengan NIM 3411201040. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu bermain materinya tentang klasifikasi dari night bias. Night bias yaitu merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi dari nilai dari dataset yang diberikan. Kemudian algoritma menggunakan teorema Bayes dan mengasumsikan semua atribut independen atau tidak saling bergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas. Definisi lainnya mengatakan night bias yaitu merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Kemudian menurut Olson Dallin tahun 2008 yang menjelaskan night bias untuk setiap kelas keputusan menghitung probabilitas dan syarat bahwa kelas keputusan adalah benar. Mengingat vektor informasi objek, algoritma ini mengasumsikan bahwa atribut objek adalah independen. Probabilitas yang terlibat dalam memproduksi perkiraan akhir itu sebagai jumlah frekuensi dari master tabel keputusan. Night bias bekerja sangat baik dibanding dengan model klasifier lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Shemali Hindstone dalam jurnalnya berjudul Night Bias versus Decision Tree versus Neural Network in the Classification of Training Web Pages. Mengatakan bahwa night bias classifier memiliki tingkat akurasi lebih baik dibandingkan model classifier lainnya. Night bias yaitu merupakan sebuah metode supervised document classification yang berarti membutuhkan data training sebelum melakukan proses klasifikasi. Ciri utama dari night bias yaitu asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Konsep sederhananya seperti mencoba mengidentifikasi buah berdasarkan warna, bentuk, dan rasanya. Maka buah berwarna oranye, bulat, dan tajam kemungkinan besar adalah jeruk. Bahkan ciri-ciri ini bergantung satu sama lain atau pada keberadaan ciri-ciri lain. Semua sifat ini secara yang kedua berkontribusi pada kemungkinan bahwa buah ini adalah jeruk, dan itu sebabnya buah ini dikenal sebagai naif. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Iqbal Prayoga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja night bias. Seperti yang tadi disebutkan, night bias menerapkan teorema Bayes, sebuah formula matematika sederhana yang digunakan untuk probabilitas bersyarat, conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah ukuran probabilitas suatu peristiwa yang akan terjadi karena peristiwa lain telah terjadi. Ini bisa berupa asumsi, praduga, pernyataan, maupun bukti. Berikut adalah formulanya, bisa dilihat di layar yang kalian lihat. Lalu selanjutnya di mana PB tanda seru sama dengan 0. Pada dasarnya kita mencoba mencari peluang kejadian A. Apabila kejadian B bernilai benar, kejadian B juga disebut sebagai bukti. PA adalah a priori dari A, probabilitas sebelumnya, yaitu probabilitas peristiwa sebelum bukti terlihat. Bukti adalah nilai atribut dari instance yang tidak diketahui peristiwa B. PAB adalah probabilitas posteriori dari B, yaitu probabilitas kejadian setelah bukti terlihat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hira. Tipe algoritma naive Bayes ada 3. Yang pertama, Gauss naive Bayes. Ini adalah pengklasifikasi naive Bayes paling sederhana, yaitu yang memiliki asumsi bahwa data dari masing-masing label diambil dari distribusi Gauss sederhana. Yang kedua ada multinomial naive Bayes, di mana algoritma ini sering digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi dokumen. Contohnya, jika ingin menemukan apakah suatu dokumen termasuk dalam suatu kategori dan algoritma ini digunakan untuk memilahnya. Naive Bayes menggunakan frekuensi kata-kata sekarang sebagai fitur. Yang ketiga ada Bernoulli naive Bayes. Model penting lainnya adalah Bernoulli naive Bayes, di mana fitur diasumsikan biner. Klasifikasi teks dengan model bag of word dapat menjadi aplikasi Bernoulli naive Bayes. Lalu selanjutnya ada aplikasi naive Bayes. Berikut ini adalah beberapa aplikasi umum dan dari klasifikasi naive Bayes. Yang pertama, prediksi real-time karena kemudahan implementasi dan komputasi yang cepat ini dapat menjadi digunakan untuk melakukan prediksi secara real-time. Yang kedua, prediksi multi-kelas algoritma klasifikasi naive Bayes dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas posterior dari beberapa kelas variabel target. Yang ketiga ada klasifikasi teks karena fitur prediksi multi-kelas naive Bayes algoritma klasifikasi sangat cocok untuk klasifikasi teks. Itu sebabnya juga digunakan untuk memecahkan masalah seperti penyaringan spam dan analisis sentimen. Yang keempat ada sistem rekomendasi seiring dengan algoritma seperti pemfilteran kolaboratif naif. Yang kelima ada Bayes membuat sistem rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyaring informasi yang tidak terlihat dan untuk memprediksi cuaca pengguna akan menyukai sumber daya yang diberikan atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Baik, terima kasih Hira. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari naive Bayes. Berikut merupakan kelebihan dari naive Bayes classification. Kelebihan utama dari naive Bayes adalah model yang sederhana, namun dapat bersaing dengan model algoritma lainnya. Implementasinya pun tidak terlalu rumit, cocok untuk mengevaluasi probabilitas bersyarat. Selain itu, penerapannya pun sangat cepat dan iterasi, sebab probabilitas dapat langsung dihitung. Jadi, algoritma ini berguna saat Anda membutuhkan kecepatan pelatihan yang tinggi, terlebih jika asumsi independen bersyarat berlaku. Bisa dipastikan akan memberi hasil yang bagus. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan. Nah, adapun kekurangan dari naive Bayes classification adalah yang pertama, apabila probabilitas kondisinya bernilai nol, maka probabilitas prediksinya juga akan bernilai nol. Kedua, asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi karena biasanya ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang ketiga yaitu ada keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja. Butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Dan yang terakhir, untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.